saya katakan waktu itu dengan diskusi di Korea, jadi mereka mengatakan, if you want to develop your program, you have to change your mind, not only the theoretically, but the practically have to be done in the field. Ngopi bareng MJH, ngobrol santai penuh makna. Bersama Prof. Muhammad Jafar Hapsah, cerita petani penuh inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang. Salam kebajikan kepada kita semua, dan terutama salam sehat kepada sahabat-sahabat, para petani, nelayan, pelaku-pelaku usaha pertanian, dan pemerhati pertanian di seluruh Indonesia. Kita pada kesempatan ini Yampi Focus ya, akan membawakan program ya ngopi bareng MJH. Jadi ngobrol-ngobrol tentang perkembangan-perkembangan terkini bersama dengan Muhammad Jafar Hapsah. Kali ini kita akan mengajak tokoh ya, tokoh pertanian ya yang malang melintang di birokrasi pertanian, kemudian juga tentunya malang melintang di ya bagaimana teknologi pertanian, juga malang melintang di bagaimana pengembangan, bagaimana pemberian materi pelajaran ya dan pengalaman kepada masyarakat pertanian di seluruh Indonesia. Nah, kali ini kita tampilkan Bapak Dr. Sinis Munandar ya. Beliau Pak Sinis, selamat siang Pak Sinis. Selamat siang Pak Profesor Jafar Hapsah. Ya, kita Yampi Focus ini Pak Sinis ya, memberikan informasi pencerahan kepada masyarakat ya tentang pertanian dan petani di seluruh Indonesia. Nah, Pak Sinis ini para peserta, para hadirin atau para pemirsa yang kami hormati, saudara-saudara kita, Pak Sinis Munandar ini dilahirkan di Pemalang, ya. Pemalang, dan Dr. Sinis Munandar ini sekarang umurnya baru mencapai 81 tahun. Pemirsa, Bapak bisa membayangkan sudah pengabdiannya di pertanian itu kira-kira 81 dikurangi 17 ya. Jadi itu sudah 60 tahun ya malam melintang ya, dan memberikan pengabdiannya ya kepada pertanian dan manusia-manusia pertanian. Beliau itu sekarang ini pendidikannya doktornya di Institut Pertanian Bogor dengan masternya dan S1-nya, kemudian juga beliau daripada Akademi Farming Indonesia ya di Semarang. Sudah tidak ada sekarang Pak Sinis ya? Ada. Sekolah tinggi jadi. Sekolah. Ya. Jadi sekolah tinggi ilmu farming. Ilmu farming ya, sekolah tinggi ya kita ya. Dan ini terkenal alumni-alumninya hebat-hebat nih. Nah, beliau tuh sebelumnya ya memang setelah tamat ya langsung masuk menjadi pegawai negeri. Lumayan, berarti beliaunya itu masuk pegawai negeri ya berumur 20 tahun ya. Bayangkan itu. Nah, sekarang kalau 80 itu tadi saya mengatakan sudah 60 tahun itu mengabdi ya. Nah, kemudian beliaunya ya direktur ya, jabatannya direktur rehabilitasi dan pengembangan lahan, dulu perluasan areal ya. Yang sekarang ini adalah cetak-cetak sawah itu, mencetak lahan-lahan perkebunan pangan ya. Itu dulu direktur namanya perluasan areal. Nah, kemudian beliaunya staf ahli Menteri Pertanian, kemudian beliaunya diangkat calon satu penuh yaitu Kepala Badan ya Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, SDM. Jadi sumber daya manusia sekarang
pengembangan penyuluhan dan SDM ya sekarang ini. Nah, beliau dan setelah itu beliaunya belum pensiun tentunya dalam berbakti, yaitu menjadi bekerja di badan ahli ya, kelompok ahli Badan Nasional Pengembangan Perbatasan ya, bersama dengan pembantu utamanya tentu Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo kalau nggak salah ya Pak Sinis ya, pada waktu itu. Dan sekarang beliaunya disantara lagi kesibukannya lainnya, maksud saya perjalanannya. Nah, sekarang ini dia sebagai Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Peternakan Indonesia LSPPI ya tahun 2014 ya. Jadi beliaunya sekarang ini telah mensertifikasi berapa banyak Pak Sinis? 23.856 orang. 23.000 ya. 800-an itu ya Pak Sinis telah meluncurkan sertifikat ya kepada para ahli-ahli, para praktisi-praktisi daripada peternakan dan pertanian. Bapak bisa membayangkan bagaimana banyaknya yang ditandatangani Pak Sinis untuk hal itu di dalam umur-umur ya 80-an tahun itu. Anda bisa membayangkan. Jadi ini bukan tokoh sembarang ini yang kita berhadapan ini. Baik Pak Sinis, bisa sedikit diberikan bagaimana kepada kita semua, bagaimana Pak Sinis menjalani pengabdiannya selama ini, ya, artinya ketika bermula bekerja di pertanian atau di pemerintah. Silakan Pak Sinis. Ya. Terima kasih Pak Profesor Zafar Hafsah. Ini sahabat saya yang sama-sama dulu mengenyam pendidikan di IPB ya, khususnya pada S2 dan S3. Dan saya berterima kasih atas undangan beliau ini untuk istilahnya barangkali bincang-bincang. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bermula sekolah dulu di Akademi Pamin Semarang karena sekolah swasta itu. Saya setelah lulus tidak punya pemikiran bahwa satu saat saya akan menjadi pegawai negeri karena pendidikan saya, pimpinan direktur sekolah itu mengatakan jangan berharap untuk menjadi pegawai negeri. Jadi setelah lulus jadilah wirausahawan. Tapi lulus saya itu walaupun swasta, ijazah negeri saya ujian di Universitas Gadjah Mada. Jadi BSc saya itu udah dilegalisir sebagai sarjana muda atau BSc negeri lah gitu. Sehingga satu saat saya bekerja di waktu itu namanya Direktorat Pertanian Rakyat. Direkturnya waktu itu almarhum Pak Gandhi Suryo Amidarmo. Saya mulai bekerja itu, mulai menjadi staf, ya membantu ke sana kemari, paling-paling disuruh ke sana kemari. Iya, namanya masih pegawai bulanan ya waktu itu istilahnya. Yang semula saya sebenarnya tadinya berharap karena untuk bisa menjadi pegawai negeri harus ada kesempatan ditugaskan ke Irian Barat, Papua. Tapi alhamdulillah nggak jadi, saya bisa meneruskan sekolah di Jakarta sampai ke Semarang. Lalu setelah 4 tahun ya, saya alhamdulillah sudah bisa eselon 4 Pak. Jauh. 4 tahun itu. Jadi tahun 67, 4 tahun, berarti tahun 71 ya. Saya sudah kepala seksi konservasi tanah. Nah, dalam satu proses perjalanan terus saya memang meniti karir di bidang teknis. Saya eselon 4 bidang konservasi tanah, eselon 3 bidang
pencetakan sawah atau pengembangan lahan, irigasi, pembinaan pertanian daerah transmigrasi, Ingat. dan ada yang namanya pembangunan lahan di daerah-daerah lahan kritis. Jadi saya selalu bidang teknis. Sehingga pada satu saat saya mungkin ada 31 tahun Pak Jafar, saya bekerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi pindah-pindah, waktu itu Dirtara menjadi Direktorat Teknik Pertanian, menjadi Direktorat Perluasan Areal dan sebagainya. Setelah itu saya ditunjuk menjadi staf ahli Menteri Pertanian di bidang tenaga kerja dan alat mesin pertanian. Pada waktu itu menterinya adalah Bapak Dr. Prakoso. Nah, saya di situ hampir belum ada 1 tahun. Saya ditugasi ke Badan Pengembangan SDM Pertanian. Sehingga saya di Badan Pengembangan SDM saya kira-kira persis 4 tahun. Setelah itu saya pensiun, Pak. Jadi ya itulah pengabdian saya mungkin sekitar 37 tahun, Pak. Saya bekerja di pertanian. Setelah itu pensiun. Ya. Alhamdulillah, ya masih diberi kesehatan sehingga saya masih bisa menjalankan aktivitas apa yang bisa kami lakukan. Barangkali ada manfaatnya buat masyarakat, khususnya masyarakat pertanian. Itu kira-kira. Ya. Pak Sinis, ya kita kan pada waktu Bapak staf ahli, saya kan juga staf ahli dari Bimas kan, kemudian staf ahli waktu Pak Perkosa. Iya. Ya, Pak Perkosa almarhum ya Pak Sinis sekarang ya Pak Perkosa. Si muda. Nah sekarang sampailah kepada dengan malam melintanya perjalanannya Pak Sinis ya. Sekarang yang tentunya juga kita akan sorot kepada untuk pencerahan kepada teman-teman kita ya dari petani dan dari pertanian, itu adalah Bapak itu mendirikan lembaga sertifikasi profesi LSP yang terkenal sekarang ini, akhir-akhir ya 5 tahun terakhir ini ya berkembang LSP bagi Indonesia. Nah, dan Pak Sinis lembaga sertifikasi profesinya di bidang peternakan. Saya pun sendiri Pak Sinis disertifikasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia ya sertifikasi, sehingga saya diberikan, dan sertifikasi saya Pak ada titelnya ya. Nah, sekarang misalnya sekarang namanya saya itu adalah insinyur profesi utama. Iya, IPU. Nah, kemudian lagi saya disertifikasi lagi untuk menjadi kapasitas keahliannya ya untuk melingkupi ASEAN. Tadi saya mendengarkan Bapak itu bagaimana ya. Nah, kemudian sekarang juga saya APEC diberikan sekarang itu Asia Pasifik ya kapasitas. Nah, seperti itu. Kemudian Pak Sinis bisa sedikit diberikan gambaran ya, apa sih LSP itu dan urgensinya, dan kenapa diperlukan ya oleh para pekerja, para profesi peternakan pada khususnya dan pertanian pada umumnya. Pak, seperti itu Pak Sinis. Ya. Iya, jadi begini Pak Jafar. Tadi disinggung ya, saya sempat tidak sampai 1 tahun saya staf ahli menteri. Zaman menterinya Pak Prakoso itu, Pak Prakoso kalau tidak salah sekitar 8 bulan. Beliau itu jadi menteri pertanian, kemudian pindah, beliau menjadi menteri kehutanan. Nah, sehingga saya juga sekitar 8 bulan saya. Tapi alhamdulillah Pak Jafar, waktu itu saya ada sesuatu yang sampai sekarang itu masih terkenal.
Waktu itu saya staf ahli menteri bidang tenaga kerja dan alat mesin pertanian. Saya dipanggil beliau, Pak Sines, kira-kira apa ya nanti mau membangun pertanian ke depan. Saya kan orang baru masuk ke Kementerian Pertanian. Nah, saya bilang waktu itu, Pak, bagaimana kalau kita bikin satu konsep yang namanya integrated farming. Waktu itu saya mengatakan kepada beliau begitu. Apa itu integrated farming? Jadi integrated farming itu adalah satu usaha tani yang tidak monokultur, Pak. Bisa saja itu nanti ada padi dicampur sama ikan. Ada nanti padi, Pak, pupuknya dari kotoran hewan, dari sapi atau dari apa. Jadi integrate. Beliau tuh waktu itu terdiam. Kelihatannya ya tapi nggak pas. Lalu beliau mengatakan, Pak sini bisa enggak bicara sama Pak Sarifudin Karama. Waktu Pak Sarifudin Karama itu sekjen. Saya bincang-bincang. Lalu dalam diskusi-diskusi dengan Pak Sarifudin Karama, kami sepakat berdua namanya corporate farming. Nah ini yang kita sampaikan kepada Pak Menteri Prakoso, Pak, bagaimana kalau corporate farming? Beliau iya. Sehingga maaf ya Pak Jafar ya, waktu itu benderanya Pak Prakoso sebagai Menteri Pertanian itu adalah corporate farming. Betul. Itu corporate farming itu. Dan itu, maaf ya, saya dengan Pak Karama itu diskusi dan menghadap kepada beliau. Tetapi ya itu, karena hanya 8 bulan ya, akhirnya corporate farming, Pak Menterinya ini ganti Pak Bungaran ya sudah ke agribisnis ya, jadi beda lagi. Lalu yang kedua, kenapa saya mendirikan lembaga sertifikasi ini? Karena saya melihat bahwa ke depan itu orang-orang lulusan sarjana tidak cukup dengan pengalaman-pengalaman teoritis. Tetapi saya berpandangan bahwa di samping pengalaman atau berbekal ilmu teoritis, tapi harus memiliki satu ilmu praktis yang mereka dalami betul dan kuasai betul. Sehingga dari pemikiran itu kami melihat bahwa ini perlu ada sertifikasi, ada satu keahlian yang memiliki kompetensi khusus yang nantinya bisa mendorong orang itu bisa mempraktikkan ilmu teorinya dan praktik di lapangan. Kenapa begitu Pak Jafar? Saya 3 kali mungkin saya ke Korea Selatan. Di Korea Selatan itu ada yang namanya konsep Semaul Undong. Semaul Undong itu kalau diterjemahkan adalah the community movement, suatu gerakan masyarakat yang bersumber pada indigenous philosophy. Sama kita memiliki indigenous philosophy seperti gotong royong, seperti Pancasila, itu adalah indigenous philosophy. Saya pernah berdiskusi sama seorang profesor di Universitas di Seoul. Itu beliau mengatakan, pada saat selesai Perang Dunia Kedua, pada saat selesai Perang Saudara antara Korea Selatan dan Korea Utara, itu tahun 52 tuh Korea tuh Selatan khusus untuk porak-poranda, tidak punya apa-apa. Ya. Lalu bagaimana membangun ini? Itu mulainya dari pertanian Pak yang dibangun Pak. Itu Presiden Park Chung-hee tahun 1972 itu membangun pertanian dan industri pertanian. Nah itu beliau mengatakan bahwa jangan terlalu teori. Apa yang bisa kerjakan. Jangan ada satu jengkal lahan yang kosong. Apa yang bisa ditanam menghasilkan, walaupun 1 hektar bisa tanam padi hanya 0,5 ton, enggak masalah. Sambil jalan ada yang namanya action research. Jadi nanti diperbaiki teknologinya, risetnya. Artinya apa? Mereka mengatakan jangan teori. Nah, oleh karena itu dari
pandangan-pandangan yang saya juga sering melihat ya, maaf Pak Jafar ya. Saya juga melihat Taiwan ada 2-3 kali, di Cina saya 4 kali mungkin, di Jepang juga beberapa kali waktu saya masih di Direktur Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan. Itu rata-rata di mana-mana itu harus cepat bisa mengerjakan sesuatu yang ada hasil cepat Pak. Nah ini kalau di kita ini biasa ini maaf saya sendiri saya termasuk salah juga ya waktu saya di Badan SDM. Itu hanya kalau sudah pelatihan ya dapat sertifikat ya udah berhenti. Tapi kalau di Korea, di Cina kan tidak. Sertifikat mana kerjamu, hasilmu, terapkan di lapangan. Konkretnya seperti apa? Kurangnya apa? Teknologi apa yang kurang? Perbaiki melalui action research. Nah, ini saya mencoba walaupun mungkin ya tidak sebesar semacam itu ya, tapi biarpun kecil-kecil, saya melihat bahwa everything have to be done by all the people, not only from the bureaucracy, from the ministry. No, everything have to be done together. Saya katakan waktu itu dengan diskusi di Korea, jadi mereka mengatakan, if you want to develop your program, you have to change your mind. Not only the theoretically, but the practically have to be done in the field. Ini orang-orang, dan itu rata-rata Pak, maaf Pak ya, itu di Korea, di Jepang, di Taiwan, di Cina, rata-rata seperti itu. Nah kita barangkali ini yang harus Pak. We have to do something together. We try to do something together. Ini yang harus kita. Ini dasar pemikiran kami yang walaupun kami mungkin memiliki andil kecil, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, kami membentuk ini, kami ada 67 skema. Lembaga sertifikasi profesi peternakan Indonesia ini ada 67 skema. Skema itu adalah bidang keahlian. Ada ahli pakan ternak, ahli inseminator, kawin suntik, ada ahli sembelih halal, etc. Tapi dari 67 ini baru kita kerjakan sekitar 29 skema. Itu termasuk bacer. Bacer itu disembelih, sapi ditetel, dipotong, itu kan harus ada satu keahlian khusus itu pasar. Ada pemeriksaan kebuntingan, PKB, ada dan lain sebagainya. Sembelih halal. Nah ini Pak, alhamdulillah Pak, ini saya senang sekali karena khususnya ini yang inseminator itu tenaga kawin suntik ya Pak. Inseminator buatan. Ya. Nah itu saya dulu dengan Pak Dirjen Peternakan itu Pak siapa ya? Yang maaf Pak orang kita dari Bali itu. Pak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saya sempat waktu itu menghadap beliau, Pak, bisakah ada satu kebijakan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan agar supaya para pekerja inseminator ini disertifikasi, artinya keahliannya supaya betul-betul ahli. Nah, beliau setuju, sehingga Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan itu mengeluarkan satu semacam mandatori ya, satu perintah wajib bahwa semua inseminator itu harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang disetujui atau disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Nah, akhirnya dengan keluar surat itu Pak, yang tadinya inseminator itu di SK-kan oleh Dinas Pertanian, Dinas Peternakan Kabupaten, akhirnya harus dari LSP. Nah, kami tangani itu. Nah, mereka bahkan membayar sendiri Pak. Tidak Dijen Peternakan tidak membayari. Kenapa? Karena mereka kalau membayar dia 1 bulan
itu penghasilannya 10 juta lebih rata-rata itu inseminator itu Mhm. dengan modal semen beku plus alat suntik, sepeda motor itu. Nah, ini Pak yang sudah bagus. Nah ini insya Allah Pak saya Ya. ingin lakukan di ini Pak di Penguruh Swadaya. Mhm.